bergabung dengan kami. Tak lupa saya mohon maaf karena lewat praktek baik ini saya telah memakai waktu Bapak sebentar. Tapi fungsinya adalah bagaimana kami bisa sedikit berbagi lewat sosialisasi ini, lewat pendampingan ini. Jadi pagi ini kita mau membagikan praktek baik pembelajaran kepemimpinan pembelajaran melalui disiplin positif. Jadi tema kita adalah kami ingin membagikan kepemimpinan pembelajaran melalui disiplin positif. Oke, jadi kita harapkan semua sekolah, baik itu sekolah penggerak maupun IKN, memahami apa sih yang terkandung dalam kurikulum mereka. Kenapa kepemimpinan, yaitu karena kami kepala sekolah lebih ditekankan kepada bagaimana kepemimpinan pembelajaran yang ada di sebuah sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita penyegaran dulu biar kita mengarah kepada tujuan yang sebenarnya. Oke, silakan buka. Bang Sari tidak bergerak. Mana? Gimana perasaannya? Jadi guru pun kita buat seperti ini. Artinya bukan hanya kepala sekolah, tetapi guru pun seperti ini. Jadi ketika kelasnya sudah senang, kita awali dulu. Mereka senang dulu. Gitu. Ketika mereka sudah senang, mereka akan bisa memahami apa yang mau kita sampaikan, gitu. Biarpun sedikit yang mau kita sampaikan, kalau mereka senang, sedikit itu akan menjadi banyak, begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kata lino, bakcul minta surga, basengan kadibata. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pagi ini di depan itu sudah ada sebuah file yang saya rasa guru sudah tidak asing lagi dengan apa sih budaya positif di sekolah. Apa sih itu? Gitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau kita bernyanyi dulu di pelajaran Pancasila. Bagaimana kita menghayati nyanyian itu sampailah kepada ini maksudnya kenapa kita harus bernyanyi dulu. Gitu. Next, yuk kita sama-sama ya.
Pancasila itu tanpa saya menyampaikan materi itu sudah bisa dipahami apa maksudnya. Jadi ada 5 sila dan terus kita bernafas lewat sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu. Oke. Silakan. Bapak Ibu bisa melihat apa hubungan kepemimpinan pembelajaran dengan budaya positif. Nah, bisa disampaikan sedikit slide tentang kepemimpinan pembelajaran itu apa. Ada 5 komponen yang masuk di dalam 5 kepemimpinan pembelajaran. Silahkan dibuka slide-nya. Itu untuk kita kok masuknya di situ sih kayak gitu. Di yang slide yang 5 komponen. Kenapa dia bisa ke disiplin positif? Karena judul kita hari ini adalah praktek baik kepemimpinan pembelajaran melalui disiplin positif. Nah, kenapa kok bisa lari ke situ? Silakan harus kita yang slide yang kepemimpinan pembelajaran itu. Yang saya ini. Kalau tidak bisa, saya bisa sambil kita menunggu, saya bisa mengatakan kenapa disiplin positif itu kita ambil. Jadi kalau kepemimpinan kepala sekolah itu adalah harus mencakup 5 komponen. Nah, komponen-komponen apa saja? Nah, ini dia. 5 komponen kepemimpinan pembelajaran. Salah satu atau yang pertama adalah visi dan misi harus jelas. Tuh, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan tujuan pendidikan di institusinya. Visi ini harus diinspirasikan kepada seluruh anggota komunitas pendidikan untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan profesi. Pemimpin pembelajaran harus mendukung dan memfasilitasi pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru dan staf. Ini melibatkan pelatihan, workshop, mentoring, dan kesempatan lain untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Itu yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Ketiga, kultur dan iklim sekolah. Kultur dan iklim sekolah. Membangun dan menjaga kultur serta iklim sekolah yang positif adalah kunci dalam kepemimpinan pembelajaran. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif, dan aman bagi semua siswa dan staff. Oke, pertanyaan saya, pernah dengar kata inklusif? Apa? Kira-kira? Ya? Belum pernah? Ya, siapa kira-kira dalam kelompok ini yang sudah pernah mendengar kata inklusif? Di dalam sekolah kita, itu kan siswanya beragam mulai dari bakat minat mereka, ketertarikan mereka, gaya mereka, bahasa mereka, suku mereka, kemampuan mereka, terus mereka terlahir ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang mungkin mungkin daya tangkapnya mungkin masih rendah, ada yang dikategorikan siswa yang berkebutuhan khusus. Itulah yang disebut dengan inklusi. Artinya semua yang di dalam sekolah itu kita rangkum menjadi ini loh pelajar kita, ini loh peserta didik kita. Itulah yang disebut inklusi. Inklusi itu merangkum semua warga di situ, tidak ada perbedaan. Itu ya inklusi. Oke, next.
memastikan keputusan pendidikan adalah penting. Pemimpin pembelajaran harus mampu mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk meningkatkan pembelajaran dan siswa. Next. Kolaborasi dan komunikasi. Pemimpin pembelajaran harus mendorong kolaborasi dan komunikasi efektif antar semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Ini dapat memperkuat hubungan dan keterlibatan dalam proses pendidikan serta memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, ini kan di sini ada beberapa kepala sekolah, ada 2 guru. Nah, jadi harapan kita ini guru itu menjadi nanti karirnya naik, terus naik bisa jadi kepala sekolah atau apa, dari kepala sekolah bisa naik karirnya menjadi apa. Jadi kita harus memahami kepemimpinan pembelajaran itu apa. Maka di sini kita undang berbagai baik guru maupun kepala sekolah. Jadi harus tahu apa maknanya begitu. Nah sekarang disiplin positif berada di posisi yang mana? Dari 5 ini disiplin positif itu ada berada di posisi yang mana? Coba next kita lihat Agus. Apakah benar tempat? Biar kita bisa ngasih kesimpulan. Yang ketiga kali. Yang 3, lihat. 3. Kultur. Kultur dan iklim sekolah. Gimana yang lain? Setuju? Yang lain? Pasca. Kalau dia di iklim sekolah, apa sih maksudnya? Iklim sekolah itu mencakup semua yang ada di dalam iklim sekolah itu. Apakah itu iklim nyaman, menyenangkan, keterlibatan suasana kelas, terus apa namanya, kondusivitas kelas itu atau sekolah itu yang disebut dengan iklim sekolah. Pasca posisi disiplin positif berada di nomor 3. Gimana? Praktek baik. Ya, apakah masuk di dalam nomor 3? Masuk. Kalau dia sudah tahu teori tentang disiplin positif. Nah, untuk memancing pemahaman kita tentang disiplin positif, silakan kita menjawab tugas daripada guru. Silakan Pak. Saya rasa kenapa masih bingung karena pemahaman kita tentang disiplin positif belum keseluruhan seperti itu ya. Hanya sulit menyimpulkan ini masuk kemana itu. Nanti ini kita kirim ke kepala sekolah ya. Kepala sekolah nanti dikirimkan ada nomor HP Pak ya. Ada ID ada Pak Thomas. Nanti ID kirimkan ke Pak Thomas ya. Kita minta tolong Pak HP bahwa kita juga tolong kita kerjakan Jamboard ini dengan stimulus. Ya, udah bisa. Nah, jadi kita juga belajar bagaimana menggunakan Jamboard terus ada stimulus. Oke, silakan Agus duluan.
sambil kita ya. Nah, ini nanti kirim ke kawan-kawan, terus nanti kirim ke grup yang punya kita hubungi dengan Ibu Lesti, Pak Thomas, nanti Pak Edi kirim ke Pak Thomas ya. Dan alamat. Nah, pertanyaannya, terus kalau kita itu jadi pertanyaannya. Sesuai kesepakatan peserta didik yang tidak mengerjakan tugas itu masuk ke mengerjakan tugas di jam istirahat, artinya tidak mengerjakan tugas di jam istirahat, didik. Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang pilihannya, Ibu pernah nulis pilihannya. Pilihannya itu, apakah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nah, Bapak Ibu di dalamnya tulis, ini salah satu. Apakah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Pilih salah satu. Ini ada kasus. Ini kasusnya. Sesuai kesepakatan peserta didik yang tidak mengerjakan tugas jam istirahat, diapakan? Tidak mengerjakan tugas. Sesuai kesepakatan bersama, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas harus mengerjakan tugasnya. Pak. Sesuai kesepakatan bersama, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas harus mengerjakan tugasnya. Yang ketiga garis bawah itu harus mengerjakan tugasnya. Nah, apakah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Pilih salah satu. Kasih jawabannya ke Pak Arif. Sesuai kesepakatan bersama, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas harus mengerjakan tugasnya. Yang di garis bawah itu harus mengerjakan tugasnya. Apakah itu masuk restitusi, hukuman, atau konsekuensi? Tidak masuk semua. Oke, namanya di jamur itu, ya di dalamnya nama baru jawabannya. Oh, ini hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi. Hukuman itu kasih nama. Siapa tuh yang di situ? Kasih nama, terus baru misalnya hukuman, baru kirimkan. Ibu jadi sendiri. Silakan terus dipilih. Yang HP kayaknya download dulu. HP harus download. Yang nggak bisa, siapa ini yang mulai? Yang ini sedikit nanti yang ini di sini. Belajar tembak. Nah, di sini juga kita praktek baik bagaimana menggunakan stick note. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk siswa Bapak Ibu, tapi syaratnya memang harus ada sinyal. Oke? Tulis kak. Ya, tulis hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Di bawahnya tulis namanya. Nanti kalau nggak bisa tidak ada terus. Ya, jadi kan mereka sudah ini kayak gini bagaimana belajar nanti baru setelah di lapangan nanti baru dipraktekkan. Ya, oke. Asik loh menggunakan ini. Asik menggunakan ini. Sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu ya. Saya pernah dulu dengar tentang disiplin positif. Ya udah dianukan aja gitu. Kita berkira
Jadi pemahaman awal. Nah, dari pemahaman awal ini saya bisa, oh di sini harus saya penekanan. Itulah yang disebut kalau di dalam kelas itu asesmen formatif. Pertanyaan-pertanyaan awal yang memancing pengetahuan siswa terhadap materi yang mau kita ajarkan. Oke, nah coba disebut ini. Pak Edi jawabannya hukuman. Pak Edi jawabnya konsekuensi. Pak Ansari jawabannya hukuman. Pak Thomas jawabannya konsekuensi. Bukunya jawabannya hukuman. Oke. Asik nggak memakai itu? Asik. Asik kan? Asik. Udah, kalau sudah jawab konsekuensi. Nah, itu siapa yang jawab konsekuensi tidak bernama? Nah, nanti siswa kita kalau kita pakai ini, cara kita melihat mereka ini jawaban A, jawaban B, jawaban C itu kayak apa? Kalau tidak kita kasih identitas. Nah, identitas yang bisa berupa kode nama atau nama itu lebih baik. Oke, sudah. Kita lewati dulu Pak. Kita lanjut ke halaman ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 1 kira-kira jawabannya apa sih? Jawabannya apa sih? Tidak tahu. Jawabannya konsep. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Guru menyuruh peserta didiknya berlari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Apakah konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Guru menyuruh pesertanya berlari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Halaman 2. Asik nggak? Asik nggak? Mengenai ini. Asik. Nah. Restitusi atau konsekuensi? Oke. Kira-kira di dapurnya jawabnya apa? Jawab. Oke, isi di nol. Di slide yang kedua nih Bang. Slide yang kedua. Oke. Gimana? Pak Thomas. Mana dari tadi? Itu siapa yang tidak beridentitas? Pak Ansari. Dikasih identitasnya. Oke, Pak Thomas. Hukuman. Pak Ansari hukuman. Terus Pak Jen. Apa Pak Jen jawabannya? Pak Jen hukuman. Terus munajirah itu hukuman. Terus siapa lagi nggak bernama ini? Koleksi hukuman. Ibu Puji hukuman. Kita berkenan. Kenapa jawabannya benar? Karena semua sepanjang ini selama ini kita melakukan yang ini. Makanya tentu berbeda hukuman. Oke, next. Pertanyaan nomor 3. Peserta didik, kalau udah ketiga sudah ajar ya. Peserta didik yang memecahkan kod, diajak oleh guru mendiskusikan kesalahannya. Lalu muncul ide dari peserta didik untuk meminta maaf dan mengganti kod yang pecah. Nah,
itu masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi dari hukuman, konsekuensi atau restitusi. Di situ ada dialog, menyadari. Habis itu dialog, kita menekan identitas dari masalah dulu. Kita tenangkan dia dulu, kita ajak dia diskusi, kita tanya kenapa dia seperti telepon, kita ajak dia ngobrol. Terus siswa itu dengan sadar menyadari. Itulah institusi dan tindakannya setelah dia menyadari, tapi bukan dari dorongan yang dari dulunya, dari siswa itu sendiri berpikir. Nah, itu masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke, Pak Edi restitusi, Sari restitusi, Pak Dian restitusi, Pak Baktian konsekuensi. Oke, restitusi bukan saya. Ibu Thomas restitusi. Ibu Puji konsekuensi. Ya. Ibu Lexi. Ya. Ibu nulis. Berarti sudah di tahap ketiga sudah ada kemajuan. Artinya peserta sudah bisa menggunakan jamur terus dengan memakai seperti itu. Oke. Nah, kita ambil kesimpulan. Jawabannya adalah restitusi. Oke. Nah, jadi dari masalah yang ada, dari contoh yang ada, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan. Masalah satu itu adalah konsekuensi, masalah kedua itu adalah hukuman, masalah ketiga adalah restitusi. Jadi sudah mulai mengarah deh. Nah, mengarah ke disiplin positif. Jadi kita membedakan. Oke. Kita kembali lagi ke pembahasan Agus. Oke, nanti itu baru disusun. Oke, kita hargai tepuk tangan. Agus slide. Oke, slide. Nah, hari ini bagaimana kita tadi lewat pertanyaan pertama. Pertanyaan kita memancing apa sih pemahaman Bapak Ibu terhadap disiplin positif? Kenapa kok bisa larinya ke disiplin positif? Padahal hari ini kepemimpinan pembelajaran kita tarik dari komponen ketiga. Bagaimana kita membuat iklim keamanan sekolah yang kondusif dengan cara salah satu contoh itu melalui disiplin positif. Nah, inilah hari ini yang menjadi tema kita, disiplin positif. Nah, next. Nah, kita berangkat dari perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi semua yang dia lakukan itu bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusannya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, itu paradigma. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan pribadi yang bertanggung jawab. Itu harapan kita sebagai kenapa disiplin positif ini kita angkat menjadi sangat penting, karena ini akan mendukung semua proses kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Berikutnya. Mengenai dalam mencipta budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus
memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, kepala sekolah, guru, pendidikan itu harus bisa punya kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuannya itu supaya kondusif baik. Itu. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan beberapa konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, perbuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi. Nah, muncul nih restitusi. Ada mengulangi kata segitiga. Nah, nanti kita melakukan. Oke, lanjutkan. Bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, biasanya kalau bapak ibu mau memberikan siswa kita yang punya prestasi, biasanya kita gimana? Yang mereka punya kemampuan, biasanya apa itu? Hadiah. Ya, reward ya. Nah, di dalam disiplin positif itu tidak dibolehkan. Kenapa? Kenapa itu tidak dibolehkan? Kenapa? Kenapa Pak ini tidak dibolehkan? Mematahkan semangatnya tidak mendapatkan dalam satu masa akan sampai hidupnya di mana dia tidak akan memuaskan sebenarnya. Oke, itu beberapa alasan. Akan menjadi ketergantungan dia. Kalau tidak kita cari, saya nggak mau berdoa. Itu akibat negatif dari hadiah-hadiah yang kita berikan. Dia tidak akan mau berdoa kalau dia tidak ada hadiah itu. Nah, hari ini kita mau merubah paradigma itu, membuat paradigma baru yang mana bagaimana kita dari awal itu menerapkan kepada anak penerapan disiplin positif yang dimana itu muncul dari diri sendiri, bukan karena faktor X. Faktor X itu kan salah satunya itu kamu kasih kesannya loh. Kalau kamu gini. Nah, dia akan menjadi kebiasaan ketergantungan. Kalau tidak ada dia tidak mau melakukan kayak gitu. Nah, kita belajar merubah itu melewati disiplin positif. Nah ini beberapa contoh penerapan disiplin positif yang kami lakukan di SMP lebih dahulu. Yang pertama itu adalah di sini adalah komunitas belajar. Nah, di dalam komunitas belajar itu apa sih yang mau kita terapkan di dalam komunitas belajar? Yang pertama itu adalah kita punya jadwal yang harus kita patuhi, yang harus kita turuti, yang harus kita ikuti. Di sini kita juga pembiasaan bagaimana kita refleksi setiap minggu. Jadi pembiasaan refleksi itu juga budaya positif yang diterapkan. Begitu. Nilai-nilai yang pertama di dalam apa? Yaitu yang pertama kita membudayakan budaya refleksi setiap minggu. Hasilnya apa? Apakah kami mendapat enggak? Hasilnya adalah refleksi setiap minggu itu akan masalah yang ada di sekolah ini akan mampu kita selesaikan lewat komunitas belajar yang mungkin kita lakukan setiap hari Rabu. Yang berikutnya ini bagaimana kami menemukan misalnya kalau guru yang sudah paham dengan pembelajaran diferensiasi, kita jadikan dia kayak model contoh. Dia berdiri di depan menjadi pemateri. Terus gurunya sebagai apa? Sebagai siswa. Nah, jadi kita praktekkan disiplin pembelajaran diferensiasi itu
lewat guru yang sudah memahami, biar yang lain juga bisa paham. Jadi ilmu yang ada di guru ini tidak hanya mati juga, tapi dia bisa diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Tuh, ini beberapa budaya disiplin kami. Berikutnya. Nah ini murid gimana? Nah murid misalnya lewat ini pembentukan OSIS, lewat program kepramukaan, program OSIS itu kan mendidik mereka untuk biar mereka bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang mandiri. Seperti itu. Nah, perlu kesadaran itu tidak pernah memaksa mereka menjadi anggota OSIS, tapi mereka sadar sendiri. Oh saya mendapat menjadi anggota OSIS. Itulah dia bentuk dari disiplin positif. Menimbulkan kesadaran diri dulu. Nah, seperti ini program sportnya, program kepramukaan itu banyak sekali yang bisa dipelajari. Itu beberapa contoh dari positif untuk kita. Berikutnya. Nah, satu disiplin positif, dua disiplin positif, tiga disiplin positif. Disiplin positif yang pertama, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu kita ambil dari contoh kehidupan tadi. Terus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang pertama itu disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran diri, yang kedua itu mengontrol diri, yang ketiga itu motivasinya berasal dari internal, bukan paksaan. Itu prinsip dari disiplin positif. Next. Nah, teori motivasi yang ada pada manusia, ada perilaku yang mungkin ada manusia. Apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi saya dikasih hukuman. Berarti itu teorinya berasal dari mana? Dari luar. Berarti dia eksternal. Berarti saya melakukan dengan saya nanti tinggal benar dapat hukuman. Berarti kan ada X-nya. Menurutnya mendapatkan imbalan. Jadi seperti hadiah. Berarti teori apa dia? Motivasi apa? Apakah dari dirinya? Kalau dia saya dapat hadiah ini, saya mengerjakan ini, berarti saya dapat imbalan. Berarti itu dari eksternal. Bukan masalah depan ini, maksudnya kalau kita bekerja dari perusahaan berbeda itu beda. Bukan di sini adalah kesadaran bagaimana mereka misalnya mengumpul sampah, kita ajarkan mereka untuk sadar diri dulu bahwa sampah itu tidak baik. Lewat apa? Sosialisasi yang kita lakukan seperti itu. Oke, sekarang untuk menghindari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri, itulah yang disebut dengan motivasi internal. Jadi motivasi internal itu lebih kepada mengarah kepada disiplin positif. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau kepala sekolah. Posisi kontrol yang selama ini ada, nomor satu teman-teman, nomor dua teman, nomor tiga pembuat merasa bersalah, nomor empat pemantau, nomor lima manajer. Nah, Bapak Ibu ambil maunya yang sudah lewat berarti selalu kita di posisi mana? Nah, yang sudah kita lewati biasanya di posisi mana? Ada yang di posisi 1, ada yang di posisi 3, ada yang di posisi 2. Tapi biasanya kita semuanya udah lewat. Selalu di posisi 1 dengan 3 biasanya. Saya tidak mau lupa.
Oke, untuk lebih jelasnya kita nonton video, Pak. Bagaimana posisi kontrol seperti itu. Setelah kita lihat video, baru kita bisa, oh ini loh, saya harusnya di posisi ini. Yang video yang nah, menstabilkan integritas sudah saya jelaskan tadi. Nah, validasi itu sudah, menanyakan keyakinan sudah, terus dia. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan integritas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa harapan yang kita terapkan dari segitiga restitusi adalah harapannya itu menghasilkan murid yang apa? Mandiri, bertanggung jawab, kritis, sesuai dengan tuh ya. Bapak Ibu bisa melihat? Nah itu P5. Nah, harapannya itu, harapan dari disiplin positif itu, yaitu sesuai dengan yang tadi. Waktu itu saya bawa nah, pas dia di P1 itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang keduanya berkebidakaan global, yang ketiganya bergotong royong, kreatif, bersalah kritis, serta mandiri. Pas nggak nyanyi kali? Pas. Nah, harapannya itu next. Good. Nah, penerapan segitiga restitusi. Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah, orang tua murid, agar budaya positif, ingat ya, antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas saja, tetapi juga dilakukan di rumah, di lingkungan masyarakat, agar menjadi suatu kebiasaan dengan terbentuknya karakter yang baik di lingkungan manapun. Oke, Bapak Ibu. Next. Terima kasih. Nah, itu bayangan dari disiplin positif. Memang kalau kami sudah 1 tahun menerapkan, memang sulit. Awal-awalnya sulit. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi sesuatu kayak model kita tadi. Maka ketika saya bisa memperhatikan anak-anak pun saya seperti itu. Jangan sampai kita ngomong, tapi kita panggil dulu, terus menerus seperti itu kita lakukan. Nanti akan suatu waktu dia akan merasa bersalah sama dirinya kayak gitu. Jadi kita buat dia merasa gimana kayak gitu. Tapi itu dari diri sendiri. Oke, nah setelah kita mendengar ini, saya pengen ada refleksi sedikit terhadap apa materi yang telah kita dapatkan ini. Nanti Bapak Ibu nyambung dari tulisan yang saya buat. Tulisan begini. Tulisan. Ditulis di kertas saja karena memang dari praktek baik ini, ya, saya baru tahu bahwa titik-titiknya itu dari praktek baik ini, saya baru tahu bahwa titik-titik. Nanti kumpulkan ke saya ya. Ini salah satu bentuk bagaimana kalau listrik mati atau sinyal tiba-tiba hilang, guru harus punya plan B. Plan B apa? Nah, sejak kita menulis dia terbiasa untuk menulis. Yang kedua, pertanyaan kedua,
langkah konkret yang akan saya lakukan. Langkah konkret yang akan saya lakukan dalam mengelola kelas atau sekolah, dengan disiplin positif adalah sama ya. Kalau kelas atau sekolah dengan disiplin positif adalah refleksi ya, refleksi. Terus berikutnya umpan balik apa yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi ada refleksi, ada umpan balik. Nanti saya sebenarnya tadi pun saya mau pakai jamur, tapi karena sistemnya mati, jadi kita pakai PD. Oke? Nah, yang didapatkan dari praktek baik refleksi disiplin positif. Oke? Bagaimana yang dari praktek di pembelajaran disiplin positif. Oke, sambil nanti diisi, kita tutup dengan kita nyanyi kembali. Kita belajar Pancasila biar lebih memaknai, menghayati, karena Bapak Ibu sudah mendapatkan disiplin positif dari sosialisasi hari ini. Oke, silahkan saya dulu. Silahkan Pak. Saya sebelum ke situ, hari ini gimana? Materinya? Bagus, kira-kira dapat pencerahan? Dapat pencerahan? Semoga harapan kita ke depan ini bisa diimbaskan kepada guru di sekolah Bapak Ibu, biar ini bisa jalan. Karena kalau hanya di sini saja ilmunya percuma. Karena ketika kita membagi ilmu kepada orang lain, maka berkahnya adalah surga. Ya, terima kasih. Kita lihat kembali, kita belajar Pancasila biar lebih kita maknai. Nyanyi bersama-sama ya. Ayo berdiri dulu. Waktu yang telah Bapak berikan kepada saya, karena sudah berkonsentrasi sayangnya. Semoga hal yang baik ini akan terus kita teruskan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.